Balik lagi ke channel Mr. Abdur teman-teman. Nah kali ini kita sudah ada contoh soal untuk tentang dimensi ya, ini ya dimensi ya teman-teman. Jadi kalau kita baca soalnya, kelajuan molekul gas ya ini dinyatakan dalam V itu dipengaruhi oleh massa jenis gas, di mana di sini adalah rho, lalu dan tekanan. Jadi si kecepatan ini dipengaruhi oleh rho, massa jenis, dan tekanan gas. Dan percepatan jatuhnya juga mempengaruhi dari kecepatan V-nya. Sehingga pertanyaannya adalah persamaan yang paling tepat diberikan oleh adalah. Jadi teman-teman, salah satu hal yang menarik ya di fisika itu adalah kita diberikan konsep, kemudian cara berpikir gitu ya. Bagaimana kita tahu kecepatan sebuah molekul gas dengan mengetahui besaran-besaran lain yang mempengaruhinya gitu. Jadi gimana ya, sederhananya itu kita bisa menciptakan rumus sendiri gitu teman-teman di fisika itu. Asiknya itu seperti itu gitu. Jadi kalau teman-teman melihat fisika itu dari sisi yang lain gitu, tidak hanya menghafalkan rumus tapi kita juga bisa meng-create gitu ya, menciptakan sebuah rumus gitu teman-teman. Nah mungkin pertama supaya kita tidak bingung, kita tuliskan dulu nih V atau kecepatan itu dipengaruhi oleh rho ya, massa jenis, kemudian P tekanan, kemudian percepatan bebas G gitu ya. Nah ini teman-teman soal terkait dimensi. Jadi gampangnya ketika yang ditanyakan adalah persamaan yang paling tepat, ini biasanya adalah pertanyaan tentang dimensi. Nah mau tidak mau teman-teman harus mengetahui satuan dari masing-masing besaran di sini. Itulah, ini semuanya besaran turunan ya, ada kecepatan, ada massa jenis, ada tekanan, ada percepatan gitu ya. Nah V di sini kecepatan biasanya satunya apa? Meter per sekon. Kemudian rho di sini adalah massa jenis ya, biasanya dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Lalu tekanan di sini kalau teman-teman ingat rumusnya, yaitu gaya dibagi satuan luas gitu ya. Gaya itu satuannya apa? Newton per meter per segi. Lalu untuk percepatan di sini biasanya dinyatakan dalam meter per sekon kuadrat. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan sebuah soal dimensi, langkah yang paling awal adalah kita menuliskan persamaan dari besaran yang ditanyakan gitu ya. Persamaan yang paling tepat untuk V ya di sini ya. Yang untuk V di sini yang paling tepat adalah apa gitu. Baik, kita tuliskan dari atas ini. Kalau kita ingin ubah dia menjadi sama dengan, maka kita harus tambahkan sebuah konstanta. Rho P dikali Q. Nah, ketika kita nyatakan besaran-besaran ini dalam dimensinya gitu. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Massa itu massa itu dimensinya satuannya kilogram, biasanya dimensinya dalam M. Kemudian panjang itu biasanya satuannya meter, dinyatakan dalam L. Lalu waktu itu satuannya adalah sekon, biasanya dinyatakan dalam T. Oke, biasanya hanya cukup 3 aja ini teman-teman yang sering banget keluar di soal-soal tentang dimensi gitu ya. Nah, coba kita ubah persamaan yang atas ini, yang sini, kemudian menjadi seperti ini gitu ya. Lalu kita coba masukin nih satuannya. Meter per sekon sama dengan K. Kemudian rho-nya itu adalah kilogram per meter kubik. Kemudian tekanan itu adalah Newton per meter persegi, lalu percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita tahu satuan dari masing-masing besaran ini, lalu kita ubah dia menjadi dimensi gitu teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu ya, diubah menjadi dimensi. Nah, ketika diubah menjadi dimensi, segala nilai atau besaran yang tidak merupakan sebuah besaran, artinya di situ biasanya konstanta. Di sini kan ada konstanta nih. Nah, itu akan menjadi hilang atau bisa dianggap sebagai satu gitu, teman-teman. Ketika ini kita ubah menjadi dimensi, maka bisa kita tulis seperti ini. Meter, ya kan dimensinya tadi meter itu adalah tadi apa? L gitu ya, dibagi T. Gitu ya, teman-teman. Meter, L, kemudian T-nya adalah di bawah ya, sekon. Kemudian K-nya hilang gitu ya, atau kita tulis 1, atau nggak usah ditulis juga tidak apa-apa. Lalu kilogram di sini apa teman-teman? M, ya kan? Kemudian meter kubik di sini adalah L pangkat 3, ya kan? Kemudian
di sini Newton itu biasanya kita nyatakan ya. Di sini Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat gitu ya. Karena dia itu biasanya perkalian antara massa dengan percepatan. F sama dengan M kali A. Kalau teman-teman masih ingat hukum Newton ya. Hukum Newton kedua. Lalu di sini berarti kita bisa tuliskan M L T pangkat 2. Lalu meter per sekon kuadrat menjadi L T kuadrat. Nah teman-teman, kita kan ingin mencari ya rumus daripada V nih. V kecepatan ini. Kira-kira rho-nya bakal pangkat berapa, P-nya bakal pangkat berapa, G-nya pangkat berapa gitu ya. Nah maka kita harus memberikan simbol gitu teman-teman. Misalnya ya, ini saya tulis lagi yang atas ini. Karena kita belum tahu nih dia pangkatnya berapa, kita tulis aja di sini X gitu ya. Kemudian P pangkat Y, kemudian G pangkat Z gitu ya. Maka di sini juga sama. Di sini pangkat X, di sini pangkat Y, di sini pangkat Z gitu. Nah, kalau kita lebih sederhanakan dari persamaan ini, berarti kan di sini L pangkat 1, T pangkat min 1, benar ya? Karena dia diangkat ke atas sehingga pangkatnya menjadi minus gitu. Kemudian ini kita keluarkan dalam kurungnya atau kita naikkan dulu yang bawah, M L pangkat min 3 pangkat X, kemudian M L T pangkat min 2, di sini pangkatkan Y, lalu L T min 2, di sini pangkatkan Z. Nah, setelah ketemu seperti ini teman-teman, ini mudah sekali teman-teman. Tinggal teman-teman kalikan semuanya ke variabel yang diminta. Jadi kita tulis di sini L pangkat 1, T pangkat min 1, ini M pangkat X gitu ya teman-teman. L pangkat min 3X ya, min 3 dikali X. Kemudian M pangkat Y, L pangkat Y, T pangkat min 2 Y. Lalu yang di sini L pangkat Z, T pangkat min 2 Z. Nah, setelah ketemu seperti ini, coba kelompokkan yang memiliki huruf yang sama gitu. Misalnya M, di sini ya tidak ada M lagi berarti M. Kalau dia dikali berarti pangkatnya di jumlah. Kemudian L di sini 1, 2, 3 ya. Berarti min 3X plus Y plus Z. Gitu ya. Kemudian yang T di sini min 2Y plus min 2 Z gitu ya. Atau supaya nggak bingung di sini plusnya saya hilangkan aja. Jadi langsung min 2Y min 2 Z gitu ya. Nah, kemudian di sini kita coba cek dulu. Sebelah kiri ada L dan T. Sebelah kanan ada M, L dan T. Jadi sebetulnya karena di sini tidak ada M, maka di kiri juga harus ada M. Jadi supaya imbang gitu ya. Karena ini kan sama dengan. Karena ini sama dengan artinya ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Karena di sini tidak ada M, di sebelah kiri kita tambahkan dong M. Nah, supaya tidak mengubah nilai berapa pangkat bilangan yang menghasilkan nilai 1 gitu. Karena kan semua bilangan kalau dikali 1 hasilnya tetap 1 ya. Misalnya 9 dikali 1 hasilnya juga 9. 10 kali 1 hasilnya 10 dan seterusnya ya. Jadi kita harus bikin berapa dia pangkat atau M ini dipangkatin berapa supaya dia nilainya 1. Maka di sini kita pangkatkan 0. Karena bilangan berapapun kalau kita pangkatkan 0 hasilnya akan 1. 2 pangkat 0 1, 3 pangkat 0 1 dan seterusnya. Nah, ketika sudah sampai seperti ini teman-teman, ini sangat mudah sekali ya. Kita tinggal samakan ruas kiri dan ruas kanan gitu ya. Ini M, mulai dari M dulu ya. Ini dari M. Ini kita bisa turunkan 0 sama dengan X ditambah Y. Kemudian dari L, di sini pangkat 1 tadi ya. Kita bisa turunkan 1 sama dengan min 3X plus Y plus Z. Kemudian di sini T min 1 sama dengan min 2Y min 2Z. Nah, kita selesaikan dulu yang mudah teman-teman. Ini berarti minus X sama dengan Y, atau X itu sama dengan minus Y ya teman-teman. Nah, lalu coba kita masukin ini ke persamaan ini gitu. Jadi
min 1 sama dengan atau kita balik ya, kita masukin dulu Y sama dengan minus X gitu ya. Lalu kita masukin ke sini min 1 sama dengan min 2 dalam kurung minus X min 2Z. Min 1 sama dengan 2X min 2Z gitu ya teman-teman. Lalu di sini ini anggap sebagai persamaan pertama, ini anggap sebagai persamaan pertama. Lalu masukkan nilai ini ke dalam sini juga. Jadi 1 sama dengan minus 3x plus y plus z. Lalu y-nya kita ganti dengan minus x ya teman-teman. 1 sama dengan minus 3 dalam kurung, kebalik. Minus 3x dalam kurung minus x ya, y-nya ya, plus z. 1 sama dengan min 4x plus z. Nah, kita dapat dua persamaan. Ada x, ada z, tinggal kita eliminasi sekarang teman-teman. Persamaan pertama adalah 2x minus 2z sama dengan min 1. Kemudian minus 4x plus z sama dengan 1. Nah, supaya hilang antara atas dan bawah, maka kita harus samakan salah satu teman-teman. Bisa yang x disamain atau yang z yang disamain. Nah, coba kita samain yang x dulu ya. Yang x kita samain berarti yang atas ini kita kalikan 2. Jadi 4x minus 4z sama dengan min 1. Lalu minus 4x plus z sama dengan 1. Jadi yang dikali hanya yang atas teman-teman ya. Yang bawah tetapkan aja. Kemudian kita jumlahkan ini. 4x minus 4x jadi 0 ya teman-teman. Min 4z plus z berapa, jadi min 3z. Ini min 1 plus 1 jadinya 0, sehingga z-nya di sini adalah 0. Nah, ini sudah semakin mudah teman-teman. Ketika z sama dengan 0, maka coba kita masukin ke sini nih, di persamaan awal tadi. 2x minus 2z minus 2z sama dengan min 1. Nah, z-nya 0, langsung aja coret teman-teman. Ya kan? Berarti 2x sama dengan min 1. X-nya sama dengan min setengah. Z sudah ketemu, X sudah ketemu. Tinggal mencari Y. Tadi kita tahu X plus Y adalah 0. Sehingga X plus Y sama dengan 0. X kita ganti min setengah. Plus Y sama dengan 0. Y-nya adalah setengah. Oke. Ini sudah 90% selesai teman-teman. Jadi ketika kita sudah menemukan X min setengah, Y sama dengan setengah, dan Z sama dengan 0, maka tinggal kita balikkan ke persamaan yang tadi teman-teman. Yang V sama dengan rho PG, kita tuliskan lagi di sini. V sama dengan rho pangkat X P pangkat Y Z. G pangkat Z. Nah, kita masukin teman-teman. Rho-nya pangkat min setengah, P-nya pangkat setengah, G-nya pangkat 0. Sehingga ini bisa kita coret. V sama dengan P pangkat setengah dibagi rho pangkat setengah. Atau bisa kita tulis ya supaya sederhana ya, karena pangkat setengah itu juga sama dengan akar ya teman-teman, yaitu akar dari P dibagi dengan rho. Nah, ini dia teman-teman kelajuan sebuah molekul gas kita dapatkan, yaitu V sama dengan akar P dibagi rho. Ya, proses yang cukup panjang teman-teman, tapi ada kepuasan tersendiri ketika teman-teman bisa meng-create sebuah rumus ya dari suatu besaran fisika gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman mengerti, dan apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di komen di bawah berikut. Oke, sampai ketemu lagi. See you and bye-bye.